warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurdiani, biasa dipanggil Nisa, dengan NIM akhir 013 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan supply chain management dalam PT Unilever Indonesia Tbk. Next. Di sini ada sejarah PT Unilever Indonesia Tbk yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Saya cukup lama ya teman-teman berdirinya, dengan nama awal Levers, Zip, Fabricant, NV. Perusahaan ini dipelopori oleh 3 tokoh utama, yaitu Antonius Johannes Georges, yang kedua ada Samuel van Dijkvik, yang ketiga ada Georg Sensi. Berawal dari pabrik sabun di Jakarta, perusahaan ini terus bertransformasi hingga raksasa consumer goods terbesar di Indonesia. Next. Di sini ada definisi STM-nya, yaitu supply chain management merupakan strategi dengan penggabungan seluruh rangkaian aktivitas bisnis yang terlibat dalam transformasi bahan baku menjadi produk jadi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. STM berfungsi sebagai jembatan yang mengarahkan 3 aliran utama secara bersamaan. Secara singkat, STM ini adalah alur barang untuk mengarahkan ke 3 aliran utama, yang salah satunya itu ada aliran barang, terus ada aliran informasi, ada juga aliran uang. Secara penjelasan lebih rincinya itu ada integrasi prosesnya, ada efisiensi biaya waktunya, ada sinkronisasi datanya juga. Melalui manajemen yang baik, perusahaan bisa memberikan layanan purna kualitas produk yang lebih konsistennya. Terus menjadi senjata strategis untuk memenangkan persaingan pasar melalui pelayanan yang lebih cepat, murah, dan baik. Okay, next. Di sini ada komponennya, yaitu upstream supply chain, berfokus pada hubungan dengan pemasok. Adapun kegiatannya yaitu pengadaan bahan baku dan kontrol kualitas bahan mentah. Contohnya kolaborasi Unilever dengan petani lokal. Seperti fokusnya pada aktivitas ini itu mencakup pencarian bahan baku, memilih vendor, proses pemesanan hingga pengiriman bahan mentah ke pabriknya langsung. Di sini tuh mereka bekerja sama dengan petani lokal. Jadi ketika memesan makanan-makanan yang langsung seperti sayur atau yang lain bahan-bahan mentah itu langsung ke petaninya, seperti itu. Di sini ada downstream supply chain berfokus pada distribusi ke konsumen akhir hingga kegiatan pergudangan, transformasi, dan layanan purna jurnal. Contohnya pengiriman produk dari gudang ke supermarket atau tokonya. Kalau yang ini fokusnya pada mencakup manajemen gudangnya, pengaturan transformasi, yaitu bisa jalur darat, jalur laut, ataupun udara juga bisa, distribusi ke pengecar atau retailernya, hingga layanan purna jurnalnya. Next. Di sini ada fungsi strategis STM Unilever. Yang pertama ada perencanaan dan pengendalian terpadu, yang dimana menyelaraskan aliran bahan baku, proses produksi, dan distribusi agar sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua itu ada optimalisasi hubungan pemasok, membangun kemitraan erat dengan pemasok, terutama pada petani lokal tadi, karena mereka ada kerjasamanya untuk menjamin kualitas bahan baku dan keberlanjutan pemasoknya. Di yang ketiga, manajemen persediaan atau inventory, menyeimbangkan kesediaan barangnya di pasar dengan biaya penyimpanan di gudang menggunakan metode excellent inventory. Yang keempat ada efisiensi logistik dan distribusi, mengelola transformasi dan pergudangan secara terpusat untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya operasionalnya. Jadi biayanya itu ada lebih ditekan sedikit. Peningkatan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas dan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan pasar melalui koordinasi yang lebih baik antara semua pihak. Di terakhir, integrasi teknologi informasinya
memanfaatkan sistem digital untuk memantau aliran barang secara real time atau akurat, yang dimana seperti sekarang pada menggunakan teknologi, jadi biar apa-apa itu langsung terdata lah strukturnya. Unilever ini memastikan barang tidak menumpuk di satu tempat saja, tapi tersebar merata di seluruh jaringan distribusi agar biaya hemat dan barang pun selalu ada. Next. Di sini ada strategi push dan pull. Di strategi push ini produksi massal pabrik berdasarkan prediksi pasar untuk menghemat biaya. Cara kerja pabrik ini memproduksi barang dalam jumlah besar berdasarkan peramalan atau prediksi kebutuhan pasar di masa yang akan mendatang gitu. Tujuannya mendapatkan ekonomi skala, memproduksi banyak sekaligus agar biaya unit lebih menjadi murah, dan memastikan stok di gudang pusat selalu siap. Seperti kalian tahu di sini nih banyak nih kan dari produk-produknya yang sangat sering dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Jadi kemungkinan besar akan sering habis gitu. Jadi di strategi push ini untuk ketersediaan barangnya agar selalu ada. Terus ada di strategi pull, distribusi barang dari gudang ke toko berdasarkan permintaan nyata konsumen. Cara kerjanya, barang hanya akan dikirim dan dikeluarkan dari gudang jika ada permintaan nyata dari konsumen atau pemesanan dari toko. Tujuannya menghindari penumpukan barang yang tidak laku di toko dan menjaga agar stok tetap segar. Kalau ada beberapa yang kurang diminati oleh konsumen-konsumennya lain, takutnya terjadi penumpukan di toko-toko kelontong lainnya gitu. Misalnya kayak ada salah satu produk memang kurang nih, tapi dia jadinya tidak ada yang beli, jadi dia tetap di situ sampai lama sekali dan tidak ada pemasukan lainnya, seperti itu. Next, di sini ada pilar teknologi yaitu SAP atau System Application and Product. Ada juga APO, Advanced Planning and Optimizer. Sistem ini berfungsi untuk mencocokkan jumlah produksi di pabrik dengan permintaan konsumen secara otomatis dengan menggunakan modul SAP sampai APO. Perusahaan mampu melakukan sinkronisasi antara perencanaan, produksi, dan pemerintahan secara otomatis. Ada juga digital logistik. Sistem ini berfungsi untuk mencocokkan jumlah produksi di pabrik dengan permintaan konsumen secara otomatis. Next. Ada komitmen keberlanjutan. Komitmen keberlanjutan Unilever diwujudkan melalui strategi Sustainable Living Plan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam operasional rantai pasok. Fokus utamanya adalah pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab. Selain itu, Unilever secara agresif menjalankan program green packing untuk mengurangi dampak limbah plastik, yang dimana banyak sekarang limbah-limbah plastik itu sangat bertumpuk di mana-mana. Jadi PT Unilever ini mengadakan program green packing untuk mengurangi limbah plastik tersebut. Next. Jadi kesimpulan, sistem digital dan adaptif menggunakan teknologi SAP untuk memantau stok secara otomatis. Hal ini membuat Unilever sangat cepat bereaksi terhadap perubahan keinginan konsumen tanpa hambatan data dengan strategi push pull dan lokal. Menggabungkan produksi massal yang murah dengan pengiriman berdasarkan permintaan nyata. Keuntungan efisiensi ini terbukti meningkatkan laba perusahaan dan memastikan produk selalu tersedia di pasar dan memperkuat kepercayaan konsumen lewat komitmen ramah lingkungan, yang dimana PT Unilever ini sudah terkenal luas dan produknya sudah menyebar rata di mana-mana, berjejer di toko kelontong manapun itu pasti adalah produk PT Unilever ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.